Halo, jumpa lagi dengan belajar bersama Pak Seno. Kali ini kita akan membahas tentang matematika bisnis. Ya. Di pertemuan kali ini, kita akan mengetahui materi yang akan kita sampaikan selama 1 semester. Ini materinya yang akan kita pelajari. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matematika bisnis dan ruang lingkupnya. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu. Ada tidak hubungan antara matematika dan juga bisnis? Matematika dan bisnis sangat berhubungan sekali, erat kaitannya hubungannya. Nah, kenapa? Karena di dalam bisnis juga membutuhkan matematika. Oke, contohnya misalkan kita akan menghitung nilai uang kita di masa yang akan datang. Nah, itu tentunya menggunakan fungsi matematika di sini. Oke, nah kemudian kita akan bahas tentang matematika ekonomi dan juga matematika murni. Apa sih perbedaan antara matematika murni dan matematika bisnis? Ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama, ya, matematika murni itu biasanya ya, antara yang disimbolkan dengan artinya itu tidak saling berhubungan. Contohnya misalkan di matematika murni ada garis di diagram Kartesius sumbu X. Nah, X itu artinya apa? Kan tidak ada kaitannya. Ya. Jadi, X itu adalah sumbu mendatar, sedangkan sumbu vertikal adalah sumbu Y. Nah, jadi di matematika murni, antara yang disimbolkan dengan artinya itu tidak ada hubungannya. Ya. Sedangkan di matematika bisnis, ya, antara simbol dengan artinya itu mempunyai kesamaan. Ya. Contohnya misalkan P, ya. Di situ ada simbol P. Di matematika bisnis ada simbol P, itu artinya adalah price atau harga. Ya. Kemudian ada simbol Q, ya, quantity atau kuantitas. Kemudian ada simbol C, itu adalah cost atau biaya. Jadi di matematika bisnis, ya, antara yang disimbolkan itu ada korelasinya dengan artinya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ya, di matematika murni tentunya ada hasil positif dan juga ada hasil negatif. Ya. Tetapi di dalam matematika bisnis, ya biasanya itu hasilnya itu berupa positif. Contohnya misalkan harga, ya, tidak pernah kita mengetahui bahwa harga itu adalah negatif 5.000 misalkan. Nah, negatif itu mungkin ada di matematika bisnis yang berarti adalah itu mengalami penurunan harga. Ya. Oke, nah ini adalah perbedaan antara matematika murni dan juga matematika bisnis. Ya. Kemudian hubungan antara teori ekonomi, matematika bisnis, ekonometrika, dan statistik ekonomi. Nah, hubungan antara teori ekonomi, matematika bisnis, ekonometrika, dan statistik ekonomi itu sangat berhubungan. Ya. Yang pertama adalah teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini biasanya itu berhubungan dengan data kualitatif. Ya, contohnya, misalkan ada hukum permintaan. Ya, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan mengalami penurunan. Ketika harganya turun, harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen mengalami kenaikan. Nah, biasanya di teori ekonomi ini membahas tentang data-data yang bersifat kualitatif. Nah, kemudian data kualitatif tersebut tentunya supaya bisa dihitung, maka bisa dijadikan ke data kuantitatif. Nah, untuk supaya bisa, ya, maka kita membutuhkan adalah matematika bisnis. Nah, sehingga didapatkan fungsi Q sama dengan A minus BP. Nah, jadi teori ekonomi itu membahas tentang kualitatif, sedangkan matematika bisnis itu mengkuantitatifkan kualitatif di dalam teori ekonomi.
Nah, kemudian setelah itu, ya, tadi ada fungsi Q sama dengan A minus BP. Nah, yang berfungsi untuk mengestimasi ada A dan B tadi, ya, maka yang mengestimasi adalah tugasnya adalah ekonometrika. Nah, setelah itu, ya, maka dicarikan datanya adalah statistik ekonomi. Jadi mereka saling berhubungan. Oke, nah sedikit kita akan bahas tentang sejarah dari mata uang, ya, dari mata uang kita. Nah, mata uang Republik Indonesia, ya, kita sudah tahu adalah rupiah. Ya. Nah, itu ada sejarahnya. Pertama kali mata uang tersebut, ya, itu berasal pada tahun pada tanggal 30 Oktober 1946. Ya, mata uang kita itu bukan rupiah, ya, jadi ada ori, ya, ori, jadi uang Republik Indonesia. Nah, sebelum tanggal 30 Oktober 1946 di Indonesia ini ada 3 mata uang, ya, jadi lebih dari 1 mata uang yang digunakan di Indonesia. Ya, 3 mata uang, ya, yang berasal dari Jepang, ya, 3 mata uang yang berasal dari Jepang, sedangkan 1 mata uang peninggalan dari Hindia Belanda. Oke. Nah, di mata uang dari Jepang ini, ya, ada 3, ya, ada Gulden Jepang, kemudian ada Gunpyo, dan uang invasi. Ya, ada Gulden Jepang, ya, kemudian ada Gunpyo dan uang invasi. Ya, sedangkan 1 mata uang yang berasal dari Hindia Belanda, ya, yaitu, ya, Gulden, ya, Gulden. Nah, itu adalah mata uang sebelum tanggal 30 Oktober 1946. Nah, kemudian yang pertama kali yang menggagas adalah Bapak Syafruddin Prawira Negara. Nah, ini adalah yang menggagas bahwa diperlukannya mata uang khusus untuk Indonesia. Nah, sehingga berkembanglah sampai saat ini, ya, menjadi mata uang rupiah. Oke. Nah, kemudian kita akan mengklarifikasi atau mendefinisikan jenis dan klasifikasi, ya, klasifikasi uang. Nah, uang itu ada 2, ya, uang itu ada 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral, itu terdiri dari 2, yaitu uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral itu yang diterbitkan oleh bank umum. Ya, bank umum. Contohnya adalah biliar, ya, kemudian cek, ya, kredit card, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang klasifikasi uang. Nah, mungkin itu saja yang akan kita bicarakan di pertemuan pertama ini. Terima kasih.